Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kawan-kawan, agenda kami adalah memasang mulsa. Ya kan, bisa dilihat ini adalah mulsa organik yang kita pasang untuk tanaman-tanaman budidaya kita. Yang sebelumnya di area ini banyak rerumputan ya, yang dimana rerumputan tersebut menandakan bahwasannya tanah tersebut ya kan kawan itu subur ya. Nah kan bisa lihat, padahal setelah ditutupi mulsa rumputnya malah tumbuh ya kan kawan. Dan yang jelas di sini ada air, jadinya karena tanamannya sering kita siram juga, pastinya rumput itu bisa bertahan hidup semacam itu. Nah akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai tentang mulsa organik. Semoga apa yang saya jelaskan ini nantinya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dalam proses budidaya tanaman. Nah, mulsa organik ini salah satu alat ya kan kawan yang bisa dipergunakan dalam proses budidaya khususnya tanaman cabai. Mulsa organik ini kita peroleh dari limbah kandang ya kan, limbah kandang yang dimana ini bekas pakan dari ternak yang tidak dimakan oleh ternak. Ya biasanya ternak itu memilah antara yang disukai dengan yang tidak. Nah itu karena dipilah keluarlah atau timbullah limbah ya, karena limbah pakan yaitu berupa ramen semacam ini yang bisa kita manfaatkan sebagai mulsa. Mulsa ini tujuannya yang jelas karena sebagai alat dia adalah menekan rerumputan. Akan tetapi sisi positif dari mulsa organik semacam ini itu adalah menambah kesuburan dari tanahnya. Mengapa demikian? Karena di mulsa organik ini kan kawan, bahannya ini kan dari rerumputan, ini bisa terurai oleh mikroorganisme yang ada pada tanah ini kan kawan, semacam itu. Lama kelamaan akan terurai. Nah, hasil penguraian tersebut nantinya bisa digunakan sebagai nutrisi dari tanaman cabainya atau tanaman yang dibudidayakan di media semacam ini. Dan mulsa organik ini itu lebih ramah lingkungan. Saya katakan lebih ramah lingkungan karena mereka selain bisa memperbaiki fisik tanahnya, juga mulsa organik ini bisa lebih menghidupkan mikroorganisme yang ada di lingkungan sekitar. Jadi efek dari pemberian mulsa semacam ini ya kan kawan, bukannya tanahnya makin lama makin mati, melainkan makin subur dan makin membaik semacam itu. Jadinya lebih ramah lingkungan dibanding dengan mulsa plastik ya kan kawan. Itu biasanya kalau mulsa plastik itu hasilnya limbahnya itu paling cepat itu dibakar ya kalau mau hilang semacam itu. Tapi kan pembakaran limbah plastik pun efeknya kurang bagus ya terhadap lingkungan semacam itu kan kawan. Nah ini juga ya, mulsa organik ini kalau jumlahnya berlebih, kalau kita bakar ya juga kurang bagus ya. Kalau sering-sering membakar kurang bagus. Nah solusi yang bisa dilakukan oleh para peternak jika memiliki bahan-bahan organik semacam ini, cukup bisa digunakan sebagai mulsa. Nah, ataupun kalau kawan-kawan semisal ya tidak sanggup ya untuk menggunakan mulsa, ya sudah limbah semacam ini ya, semisal untuk budidaya katakanlah kayak padi kayak gitu kan. Nah ada limbahnya semacam ini, cukup langsung dibuang saja ke lahan budidaya kan kawan. Nantinya biar mikroorganisme yang berada di tanah itu akan mengurai dengan sendirinya kan kawan, semacam itu. Jadi yang jelas alangkah lebih baiknya ini limbah-limbah semacam ini dibuang di lahan budidaya
lalu nantinya di lahan budidaya pastinya akan menjadi sebuah perbaikan bagi media tanamnya dan meningkatkan kesuburan dari media tanamnya semacam itu. Karena di mulsa organik ini saya yakin di sini ada berbagai macam kandungan ya, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita budidayakan. Karena ini asalnya juga berasal dari tumbuhan, saya yakin kebutuhan akan ketersediaan akan unsur hara itu hampir sama dengan kondisi kebutuhan tanaman yang kita budidayakan semacam itu ya. Dan apalagi di sini biasanya sudah tercampur dengan kotoran hewan. Nah, dan mulsa organik ini kawan-kawan ya, kan bisa lihat. Nah, di sela-sela mulsa organik juga ada ditumbuhi rumput, menandakan mulsa organik ini cukup subur kan kawan. Rumput aja masih bisa tumbuh ya kan kawan, semacam itu. Beda dengan bagian sana agak tandus ya. Tapi kalau ini yang terpenting pada dasarnya, kalau inginkan menekan rumputnya jauh lebih bagus lagi ya, pemberian mulsanya lebih padat lagi semacam itu ya kan, lebih banyak lagi lah semacam itu ya. Jadi inilah keuntungan menggunakan mulsa organik ya, dapat menyuburkan tanah, salah satu manfaatnya, dan ramah lingkungan semacam itu. Dan kawan-kawan, mulsa organik ini ya kami sering saranin pada kawan-kawan ya, ini hukumnya menurut kami ya, sebagai seorang di posisi bukan petani tapi di posisi peternak, itu hukumnya wajib ya untuk membuang limbah dari pakan tersebut ya. Jadi si ternak itu kan pastinya menginginkan tempatnya bersih. Nah, limbah-limbah semacam ini wajib dibuang, dan kita sebagai seorang petani wajib memanfaatkannya agar maksimal ya untuk lahan budidaya kita, yaitu dengan cara dibuang di tempat atau media tanam budidaya tanaman kita semacam itu. Dan untuk perkembangannya alhamdulillah tanaman cabenya ini cukup bagus ya kan kawan, cukup bagus karena ini mulsa organiknya itu cukup dalam ya. Ini segini tuh dua jengkalan lah kan, cukup dalam, cukup bagus lah istilahnya. Nah, oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menambah wawasan dan menambah manfaat penggunaan bahan-bahan yang ada di sekitar kita agar lebih bermanfaat dan lebih berguna tanpa merusak lingkungan, dan dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan salah satunya memanfaatkan limbah dari kandang digunakan sebagai mulsa organik. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.